semua pagi hari ini. Kembali lagi kita ada di rumah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Karena tidak ada nama lain yang layak ditinggikan di tempat ini selain nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, bukan seperti rutinitas, kebiasaan, tetapi ada kerinduan yang besar dan dalam akan Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita dipuaskan, kita dikenyangkan melalui pujian penyembahan, begitu juga dengan kebenaran firman daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan, kerjakan pagi hari ini manis Kau dengar. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
Tuhan selalu serta kita. Sebenarnya bisa disambung satu lagu lagi, maju tak gentar. Haleluya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih. Terpujilah nama. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
sedetik pun, tak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami yakin pujian penyembahan kami telah naik di hadirat-Mu dan menyukakan hati daripada Tuhan. Dan kalau hati Tuhan disenangkan, sesuatu Tuhan akan kerjakan bagi hidup kami pagi hari ini. Kedatangan umat-Mu tidak sia-sia. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Hamba firman yang Kau sudah lantik, Tuhan urapi dengan urapan yang baru. Urapan sorga ada dalam kehidupanmu. Setiap kata yang diucapkan itu berasal daripada Engkau. Dan kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar kebenaran firman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh, belum semua ya. Puji Tuhan. Lagi, puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Terima kasih pertama buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja, yang masih memberikan kesempatan buat saya untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, serta seluruh sidang jemaat Tuhan. Tidak mengapa saya memperkenalkan diri dulu ya, padahal udah sering lihat ya. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara kurang tahu gitu, siapa sih namanya, ibu itu siapa gitu ya. Nama saya Ibu Feibe, kalau famnya Kalangi, dari Manado tentunya. Dan suami Pak Tri ya, sudah tidak asing lagi kalau Pak Tri di tempat ini ya. Dan Bapak Ibu Gembala di tempat ini adalah adik-adik saya. Saya bersyukur kalau kami ada dalam pekerjaannya Tuhan, Raja kita, Raja di atas segala raja. Sebenarnya waktu Bapak Gembala dan Ibu Gembala kasih tahu, kakak ya hari Minggu. Aduh, oh ya nanti kasih tahu abang, saya bilang. Nanti kasih tahu abang. Bukan, kakak. Oh haleluya. Saudara, saya pernah bersaksi di sini bukan, bahwa saya kehilangan suara kurang lebih 8 tahun. Sebelum kita masuk dalam kebenaran, saya sedikit aja mau menyampaikan apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Kurang lebih 8 tahun Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga aktif ya dalam pelayanan di Gideon. Tetapi begitu suara terserang, tanpa sadar, walaupun tetap berpengharapan sama Tuhan, tetapi lebih banyak lemahnya ya. Lebih banyak lemahnya, itu saya harus jujur. Satu, saya malu sebenarnya kalau ngomong sama orang terus begitu ya suara saya sebenarnya malu banget. Kalau orang tidak lihat saya, tidak tahu siapa saya, mereka mungkin akan bingung, heran, sehat-sehat kok nggak bisa ngomong. Tetapi Tuhan luaskan itu terjadi dalam hidup saya. Dan memang waktu itu saya sempat down. Saya tidak cerita sama suami saya. Saya tidak cerita dengan anak-anak saya. Tetapi kadang-kadang saya mengeluh sama Tuhan. Tuhan kok saya begini? Kadang-kadang anak-anak saya pergi sekolah, suami saya pergi ke kantor. Saya sendiri di kamar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang saya menyembah Tuhan sambil saya teriak, Tuhan mana suara saya? Seakan-akan saya menuntut Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, kadang-kadang suara Tuhan itu bicara, kamu cuma pintar nuntut aja. Kamu cuma tahu minta saja sama saya. Tetapi kamu tidak mau memperbaiki kualitas hidupmu.
Itu yang saya alami waktu itu. Sampai ada satu titik saya bilang, Tuhan, saya stop berobat. Saya nggak mau berobat. Saya bilang sama suami saya, udah Pak, saya berhenti berobat, nggak mau lagi saya berobat. Kalau Tuhan mau bawa suara saya ini, sampai saya tutup mata saya sudah siap. Yang penting suami dan anak-anak saya ada dengan saya dan mau terima saya. Itu waktu itu karena sudah terlalu lama dan terlalu sakit. Kalau boleh jujur, Tuhan sakit. Tuhan saya malu. Tetapi saya sebenarnya lupa bahwa Tuhan menciptakan saya punya rancangan yang indah. Saya alami rancangan Tuhan nyatakan saat saya sudah tidak berpikir tentang itu. Saya sudah tidak berpikir tentang penyakit saya. Di situ Tuhan kerjakan kehendak Tuhan. Bayangin sampai saya bingung. Saya tadi bisa bicara kok bisa ngomong. Waktu saya bisa bicara, saya sudah jelas. Anak-anak saya bilang, Mama sudah jelas bicara. Suami saya bilang, Ma, kamu udah jelas bicara. Saudara, kalau saudara ada saat itu, ini ada ibu-ibu yang masih sempat tahu bagaimana saya. Kalau saya ngomong nih seperti ini, udah makan, kamu udah makan. Seperti itu suara saya. Karena saya harus memaksa keluar. Tetapi rancangan Tuhan itu sungguh indah dalam hidup saya. Ternyata sampai hari ini saya masih ada sebagaimana saya ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun sedikit masih ada, seringkali menolak. Bapak Gembala bukan baru kemarin ngomong, udah pernah juga ngomong. Saya bilang, iya nanti abang ya yang datang ke sini. Karena saya masih ada rasa takut. Jangan-jangan pas ngomong balik dia, karena waktu pertama sembuh saya diizinkan maju ke depan, kadang-kadang dia suka nyelip loh di tengah-tengah, suka nyantol tik gitu, suka darah Tuhan berkuasa. Tetapi setelah belakangan ini memang kalau menyanyi saudara, kadang-kadang saya ada di tinggi, ada di rendah, ada mana-mana deh, pokoknya suara saya masih keluar dan saya tidak maksa. Saya bilang terima kasih Tuhan. Pagi hari ini saya belajar dari Nabi Yeremia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Yeremia saya pelajari waktu Tuhan mau pakai dia bilang, Tuhan saya masih sangat muda dan saya tidak fasih lidah. Saya tidak pintar bicara. Tetapi Tuhan bilang, hei, saya membentuk kamu dari rahim ibumu. Saya sudah mempersiapkan kamu dari dalam rahim ibumu. Saya tahu karena saya yang menciptakan kamu. Ayat itu saya bawa dalam hidup saya. Kamu sudah kasih apa favor dengan saya? Kok mau tawar-tawar dengan apa yang Tuhan suruh untuk saya lakukan? Dan saya bilang, oh Tuhan ampuni saya. Walaupun banyak sekali kekurangan dan kelemahan, ternyata Tuhan masih pengen pakai kita. Jangan buang kesempatan itu. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya belum seperti hamba-hamba Tuhan pada umumnya ya, kita masih sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Yeremia 33. Kita buka dalam Yeremia 33. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yang sudah mendapat katakan amin. Belum semua. Yang sudah dapat katakan amin. Kacamatanya terlalu tebal Bapak Ibu. Kadang-kadang mengganggu, saya belum biasa pakai ini. Tapi kalau membaca Alkitab
saya harus pakai ini. Alat yang Tuhan kasih juga ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian udah banyak yang pakai. Saya baru kali ini pertama kali saya mau pakai. Baik. Saya akan baca di ayat yang kedua. Kita akan baca Yeremia 33 ayat 2 sampai ayat yang ke-13 ya. Sampai ayat yang ke-13. Tidak apa-apa sampai ayat 19 ya, nggak ada yang keberatan ya. Mungkin hari ini ada yang belum baca firman Tuhan atau baru baca satu ayat. Kali ini kita baca satu pasal. Tidak keberatan ya? Tidak keberatan ya? Oh puji Tuhan. Kita baca roti kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita baca. Saya baca di ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian baca di ayat 3 dan seterusnya. Saya digenap, Bapak Ibu diganjil. Yeremia 33 ayat 2. Di sini janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Saya baca ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Beginilah firman Tuhan beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ.
Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Wow. Janji Tuhan, janji pemulihan. Amin. Kita sudah baca ini. Saya kemarin tanya sama suami saya, emang dasar apa ya kok dari mereka berontak, terus tiba-tiba Tuhan bilang, saya akan memberkati engkau, saya akan pulihkan engkau, saya akan kembalikan semuanya. Dasar apa? Suami saya bilang, Tuhan sudah waktunya untuk memulihkan zaman itu. Dan sekarang ini Tuhan juga sedang bekerja mau memulihkan saudara dan saya. Amin. Apa sih pemulihan itu? Seperti apa pemulihan yang Tuhan maksudkan dalam hidup saudara dan saya? Bapak Ibu saudara sekalian, pemulihan itu waktu saudara jatuh dan Tuhan mengembalikan pada posisi sebelumnya, sebelum saudara dan saya jatuh, itu pemulihan. Waktu saudara bangkrut, mungkin ada pengusaha, waktu saudara bangkrut, kita jatuh dan kita minta Tuhan pulihkan waktu sebelum saudara jatuh. Kita dikembalikan pada posisi yang normal lagi. Waktu saudara dalam himpitan, apapun yang saudara alami, Tuhan datang memulihkan Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan saya juga. Dia kembalikan pada posisi normalnya kita seperti yang sudah Dia ciptakan. Bahkan Dia mau pakai kita lebih lagi, lebih dari apa yang sudah pernah kita lewati sebelumnya. Itu artinya pemulihan. Luar biasa Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya. Karena di balik pemulihan itu ada rancangan-rancangan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Yang sudah Tuhan siapkan. Ini loh rancangan yang Tuhan mau kasih untuk Bapak A. Ini rancangan kebaikan, rancangan masa depan yang indah. Tuhan sudah siapkan. Tuhan pulihkan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya juga. Apa yang harus kita ragukan dengan kuasa Tuhan? Apa yang harus kita ragukan lagi? Hidupnya saja, anak kesayangannya. Allah sendiri menyerahkan itu untuk saudara dan saya. Yesus tidak berdosa saat naik di kayu salib. Tapi Dia datang untuk menebus Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang kurang lagi? Apa yang harus kita ragukan lagi? Bukankah kita sudah baca ayat ini tadi? Mereka berontak. Bangsa Israel membuat mesbah-mesbah, penyembahan berhala. Apa yang mereka sudah lakukan? Semua kesalahan-kesalahan besar mereka sudah lakukan di hadapan Tuhan. Tapi saat waktunya tiba, Tuhan datang memulihkan mereka. Dan bukan saat itu aja Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan datang saat pagi hari ini. Pergumulan apa yang kita bawa pagi hari ini? Beban hidup apa? Saya yakin sebagai pemuda, pemudi, orang tua, kita semua punya pergumulan dalam hidup ini. Tapi percayalah, saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan siap memulihkan saudara dan saya. Bapak Ibu, kalau mau bilang pengalaman, saya kalau membaca firman, kalau saya membaca firman, saya terus mengingat apa yang Tuhan kerjakan di hari-hari yang lalu. 2003, waktu saya injak kota Jakarta bersama suami saya, kita tidak bawa apa-apa dari kota Medan. Hanya uang pindah dari Medan pindah ke Jakarta. Lainnya tidak. Tapi lihat, waktu saya pindah dari Medan, saya didoain, saya bersaksi, saya bilang begini,
Ini bukan sombong nih, bersaksi model seperti ini. Bukan saudara, tapi karena itu Tuhan yang kerjakan. Saya bersaksi waktu itu di Medan, saya bilang Bapak Ibu doain saya dan Pak Tri karena kita mau pindah ke Jakarta. Dan kalau saya pindah ke Jakarta, Bapak Ibu doain ya, biar saya bisa beli rumah di sana. Kalau Bapak Ibu dari Medan datang ke Medan, ke Jakarta, ada tempat, saya tampung Bapak Ibu semua. Saya bilang, doain biar saya dapat, jangan kecil-kecil lah ya. Saya bilang begitu Bapak Ibu. Ini saya ngomong apa adanya. Dan waktu saya pindah di Jakarta, kebetulan kita kontrak di satu kamar ya, kebetulan masih keluarga dengan Bapak Gembala di tempat ini. Saya kontrak satu kamar kecil, saya beserta 2 anak saya waktu itu dan suami. Di tempat itu, waktu kepala cabang di Medan, dia panggil khusus saya, dia bilang, Ibu Tri, kalau di Jakarta hati-hati, jangan boros-boros. Oh iya Bu. Di Jakarta 100.000 ibu harus bikin sampai 1 bulan. Saya kaget. Hah? 100.000 sampai 1 bulan. 1 hari aja saya harus menghabiskan 60.000. Makan pagi 20.000. Saya ingat sekali waktu itu. Makan siang 20.000 karena kita berempat. Makan malam 20.000. Jadi udah 60.000 1 hari. Lah terus saya mau tungguin sampai 1 bulan. 2 hari aja gak cukup uang saya 100.000. Oh Tuhan. Tapi saudara tahu, saya berdoa dari kota Medan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan yang bawa suami saya dan anak-anak ada di kota Jakarta. Yang mungkin menurut saya waktu saya bilang di tempat tandus sekalipun. Kalau Tuhan yang bawa saya dan keluarga. Di situ Tuhan akan buat jadi padang rumput yang hijau. Yang siap menolong saya dan keluarga. Dan itu Tuhan buktikan. Panjang cerita Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar kita semua jangan tegang-tegang. Kalau saya mau bahas ini sejarah biar gembala-gembala aja kalau untuk sejarah. Saya selingi dengan kesaksian saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu 2003 saya injak kota Jakarta, kebetulan ada di Tanjung Priuk. Di jalan, waktu itu belum di Jalan Gadang, masih di ganggeng ini, ganggeng itulah, masih pindah-pindah di lorong ke lorong. Setiap saya mau makan sama suami saya, ada sebuah rumah yang sekarang ini jadi rumah saya. Waktu itu saya tidak tahu siapa yang punya, orangnya yang mana, saya tidak kenal. Karena setiap kita lewat, rumah itu pagarnya rendah dan di dalam ada mobil ditutup pakai itu baju mobilnya ya. Setiap saya lewat, saya colek suami saya bilang, angkat tangan, bilang dalam nama Yesus jadi punya kita. Setiap jalan Bapak Ibu, setiap melewatin, kita kalau mau makan kebetulan harus ngelewatin rumah itu. Dan saya setiap mau makan pulang, bukan karena iseng. Saya bilang soalnya saya nggak pernah lihat ada manusia lewat keluar masuk di situ. Padahal ternyata ada, saya tidak pernah melihat. Jadi setiap saya lewat, dalam nama Yesus, rumah ini jadi rumah saya. Padahal saya nggak tahu Bapak Ibu, uang pun nggak ada waktu itu, nekat-nekat. Tapi lihat, iman nekat kalau dengan Tuhan jadi kenyataan. Karena Tuhan bilang dia akan melakukan bahkan di luar yang kita tahu, di luar yang kita lihat, benar nggak? Siapa mau sangka tiba-tiba rumah itu ada orang datang, Fei, katanya kamu setelah beberapa tahun ya, Fei, katanya kamu mau cari rumah. Iya, ya sesuai dengan keuangan lah. Oh ini ada rumah ditunjukin, oh no rumahnya. Hah? Loh bener nih, iya rumah itu saya tumpang tangan terus loh kalau saya lewat, saya bilang. Rumah itu yang saya suka tumpang tangan. Setiap lewat di sini saya bilang dalam nama Yesus jadi punya saya. Tapi bukan langsung kuculuk, oh jadi milik Pak Tri. Enggak. Ada proses yang Tuhan bawa. Waktu tahun itu saya dipanggil untuk menghadap orang yang punya. Dia bilang sekian.
Saya pulang sama suami saya bilang, ada uangnya Pak, sekian. Suami saya bilang, dari mana ya uangnya? Bingung, belum, nggak ada Ma, nggak ada uang kita. Waduh, jadi gimana? Ya berarti kalau bukan untuk kita ya nggak jodoh kita. Suami saya bilang begitu. Saya balik lagi ke orangnya, bilang, aduh belum ada uang Tan, mohon maaf, belum bisa. Padahal saya bilang, Tuhan saya udah pengen sekali, karena itu jadi doa saya, Tuhan tolong cara Tuhan. Tapi setelah itu setahun Bapak Ibu, saya udah lupa. Nggak ingat-ingat juga dengan rumah itu, udah nggak ingat. Karena ya pikir udah nggak ada duit, karena dia udah mau jual berarti jangan-jangan udah laku sama orang begitu. Panjang cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun berikut. Waktu seorang ibu lagi, dia panggil saya, Fei, ayo torang ke rumah ibu ini. Ada apa? Dia mau jual lagi rumahnya. Bener nih. Iya, dia mau jual lagi. Udah setahun loh, setahun berlalu. Saya bilang sama suami saya, ayo kita pasang iman. Karena yang saya ingat harga yang dia kasih. Ayo Pak, kita jalan. Kita datang ke rumahnya. Kita datang ke rumahnya, bicara bla bla bla. Udah panjang lebar kita bicara, bicara harga. Kong berapa dang, orang Manado bilang. Kong berapa dang tuh harga? Bapak Ibu Saudara sekalian, dia naik 2 kali lipat lebih. Saya kaget, Tuhan. Saya pikir harga kemarin, kalau harga kemarin kita mau usahakan lah jual ini jual itu begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dia bilang sekian, saya sama suami saya lihat-lihatan. Gini dulu, kita pulang deh. Kami berdoa dulu, ya enggak? Jawabannya orang Kristen mau apa? Orang saya juga nggak tahu uangnya dari mana. Tuhan mau kasih seperti apa, saya juga nggak ngerti. Kita pulang. Saya bilang kasih waktu kita tante om untuk berdoa. Dan mau ngomong-ngomong dulu suami istri. Panjang cerita. Waktu kita pulang suami saya bilang bagaimana mah? Kita nekat. Saya bilang yang cari uang bukan saya. Yang cari uang kamu. Kalau kamu nekat, saya juga ikut nekat, ya kan? Kalau suami nggak nekat, gimana saya mau nekat? Ayo kita berdoa. Waktu berdoa, bla bla bla, dia bilang, oke Ma, pasti Tuhan tolong. Panjang cerita Bapak Ibu, ada aja berkat yang Tuhan kasih. Suami saya dinas ke sana lah, suami saya dinas ke sini lah. Puji Tuhan, saya melihat jawaban demi jawaban Tuhan kasih. Mulai terkumpul. Dan waktu itu terkumpul kurang 50 juta. Waktu itu. Dan kita serahkan ke yang punya. Kurang 50 juta. Panjang cerita saya ngomong. Saya bilang, Om, Tante, boleh enggak? 50 juta itu kita cicil setiap bulan 5 juta begitu. Enggak boleh. Orangnya enggak bisa katanya. Enggak boleh lagi. Tuhan 50 juta lagi. Mau cari dari mana? Oke lah, nanti secepatnya kita bayar, saya bilang. Padahal nggak tahu loh uangnya dari mana. Saya belum melihat waktu itu. Tetapi saya sudah punya iman besar. Saya bilang, Tuhan, kalau yang di depan Tuhan sudah siapkan, yang terakhir juga Tuhan pasti siapkan dan adakan. Setelah pulang Bapak Ibu Saudara sekalian, suami saya dinas lagi. Begitu pulang bawa uang tepat, cukup, pas untuk melunasi rumah itu. Puji Tuhan. Waduh, kalau Tuhan yang kerjakan, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kalau Tuhan yang lakukan, tidak seperti apa yang kita bayangin. Susahnya. Tidak. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Bapak Ibu, anaknya sendiri aja dia kasih. Yang tidak berdosa itu aja dia kasih. Apalagi kebutuhan kita semua yang hadir pagi hari ini. Apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi kerinduan kita, kebutuhan kita? Apa yang menjadi gejala dalam hidup kita? Kita datang kepada Tuhan. Kita bicara kepada Tuhan. Dan percaya
Tuhan siap menjawabnya. Saya berani bicara ini karena saya mengalami. Saya berani bicara tentang mujizat karena saya mengalami. Saya berani bicara soal janji-janji Tuhan karena saya mengalami semua itu. Perlu anak. Waktu itu anak laki-laki ini anaknya udah besar Bapak Ibu. Waktu dibilang tambah dong anak laki-laki, ibu gembala saya yang bilang. Saya bilang enggak nanti aja kalau besar tante, anak mantu kan berarti laki-laki karena 3 anak saya perempuan. Jadi saya dapat anak mantu laki-laki udah nanti aja. Tambah dong, masih bisa 1 lagi. Ibu gembala saya bilang begitu, saya bilang iya ya. Saya pulang saya tanya sama suami saya, gimana Pak? Ada tantangan ini. Dia bilang, oh siapa takut. Suami saya jawabnya begitu ya. Laki-laki. Oh siapa takut. Saya bilang, kita berdoa. Anak laki-laki dan anak perempuan itu sama saja. Itu saya bilang sama suami saya. Enggak salah kalau kita meminta Tuhan anak laki-laki. Tapi kalau Tuhan kasih perempuan, tidak untuk ditolak. Panjang cerita. Oke. Tapi waktu awal Bapak Ibu kita coba pakai dokter. Beginilah, begitulah. Banyak aturannya kalau pakai dokter ternyata. Begini Pak, begini Bu, begini Pak, begini Bu. 2 bulan gak ada hasil. 0 besar. Terakhir saya bilang sama suami saya, Pak, Tuhan gak izinkan kita pakai dokter. Karena itu karya Tuhan. Mungkin orang lain jadi pakai bayi tabung lah, pakai bayi inilah, begini, begono. Jadi, tapi untuk kita 2, Tuhan tidak izinkan. Kenapa? Nanti kalau jadi kesaksiannya, saya ditolong sama dokter Bapak Ibu. Saya dibilang dokter begini, jadi saya ikutin maunya dokter. Bukan maunya Tuhan. Dan saya sama suami saya sepakat, saya bilang, stop dokter. Sekarang kita pakai jalurnya Tuhan. Biar Tuhan yang beracara untuk hidup kita. Panjang cerita, tepat waktunya saya menstruasi, saya tidak dapat lagi. Penasaran Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu ada nggak yang penasaran waktu mudanya? Ini saya lihat udah oma-oma ya. Mungkin waktu mudanya mengalami seperti saya, penasaran. Oh iya ya, udah lewat 1 hari. Saya coba. Saya bilang sama suami saya, beli tes pen. Saya tes. Wah, waktu tes malam itu saya lihat cuma 1 garis. Saya bilang, oh berarti enggak. Ya udah, nanti aja coba lagi. Tapi paginya waktu saya lihat, kok tertarik banget saya lihat. Lama-lama saya lihat ada 1 garis jelas, ada 1 garis samar. Saya panggil, Pak coba lihat ini. Begitu suami saya lihat, dia bilang, oh iya ini ada 1 samar. Kita ke dokter. Panjang cerita. Begitu sampai di dokter, waktu dokter bilang, ibu udah gak ikut program saya ya. Jadi kalau anaknya perempuan, ibu jangan marah sama saya. Saya bilang, enggak, saya gak marah sama dokter. Anak saya laki-laki, itu ucapan saya. Waktu periksa, iya ibu udah hamil. Anak saya laki-laki dokter, itu waktu hari pertama. Dokternya bilang, Bu, saya aja baru tahu ini, belum bisa lihat bagaimana modelnya. Ibu yang bilang anak saya laki-laki, penasaran. Tapi saya bilang, saya udah melihat dokter. Karena itu sudah jadi pergumulan saya. Datang berikutnya saya ngomong dengan bahasa yang sama. Dokternya bilang, Bu, saya takut nanti ibu begini, kecewa. Nanti kalau keluarnya perempuan ibu kecewa. Saya bilang, saya tidak kecewa karena saya sudah melihat dia laki-laki. Itu ucapan saya. Sampai panjang cerita, setiap datang begitu 3,5 bulan saya datang. Dokter bilang, Bu, Amir kelihatannya Bu. Saya bilang, dokter saya udah bilang dari kemarin-kemarin, laki-laki. Karena itu sudah dalam doa saya, dokter saya minta sama Tuhan saya. Dokter bilang, wow baru sekarang dapat pasien model kayak gini, ngotot. Tetapi di situ kita nyatakan kuasa Tuhan Bapak Ibu. Dia bisa mendengar sendiri bahwa saya meminta kepada Tuhan saya. Dan Tuhan memberikannya. Amin. Sekarang apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Saya tidak panjangkan isi hati Tuhan pagi hari ini. Tapi kita baca
ayat yang sudah tidak asing, ayat yang sudah jadi hafalan kita. Kita buka di Yohanes 3. Yohanes 3. Bapak Ibu boleh tebak Yohanes 3 ayat berapa yang mau saya baca ini? Ayat berapa? Ayat 16 ya. Berkaitan kan? Berkaitan enggak Bapak Ibu? Apa yang perlu kita ragukan lagi dengan Tuhan? Dengan Allah yang kita sembah? Kita baca sama-sama. Ayat 16. Udah dapat semua? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyawanya aja dia berikan buat Bapak Ibu saudara sekalian dan saya juga. Apa yang membuat kita ragu saat ini? Apa yang membuat kita masih, oh Tuhan kayaknya terlalu banyak. Kayaknya Tuhan gak jadi, kayaknya Tuhan gak mungkin kayak gini. Tetapi pagi hari ini Tuhan berjanji. Janjinya ya dan amin buat saudara dan saya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tutup mata kita.